Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Selamat pagi anak-anakku sekalian, salih dan salihah. Kaifa halukum ayyuhat thullab? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan bi khair walhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik dan tentunya dalam keadaan yang semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama Ustaz Riken Daud Darmansyah. Insyaallah pada tahun ini, pada semester ini Ustaz akan mengajar di kelas 2, yaitu bahasa Arab, Lughatul Arabiyyah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk menambah keberkahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Isti'dadan doaan, membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, shalih dan shalihah, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Ad-darsu awal, untuk pelajaran pertama, yaitu tadrib al-kitabah, yaitu latihan menulis ya. Latihan menulis huruf hijaiyah. Insyaallah anak-anak sekalian pasti anak-anak kelas 2 ini sudah kenal dan tahu dan juga hafal. Shalih dan shalihah, langkah yang pertama yaitu adalah kenali kepala huruf. Huruf di sini adalah huruf hijaiyah. Kita dapat mengenali huruf hijaiyah dari melihat kepalanya. Ya. Bisa dilihat di sini ada huruf jim, ha, kha, sin, shin, shad, dad, fa dan qaf. Ustadz memberikan gambar kotak di sini yang menandakan bahwa ketika huruf jim, ha, kha, sin dan seterusnya itu ketika disambung ya, semua huruf ini ketika berada di awal dan di tengah kata cukup hanya diambil kepalanya saja. Ya, dan kalian pasti akan bisa mengenali huruf tersebut. Ustadz berikan contohnya. Ya, di sini ada kata syafiqun. Ya, dan bagaimana menyambungnya? Ya, huruf shin karena dia di awal, ya, pastinya kita hanya mengambil kepalanya saja. Ya, cukup sebatas ini saja. Dan huruf fa juga, ketika dia ada di posisinya di tengah, ya, kita cukup mengambil kepalanya saja. Akan tetapi ketika huruf ini semua ketika berada di akhir kata, ya, itu harus ditulis secara sempurna dengan badannya. Ya, tidak hanya mengambil kepalanya saja. Begitupun contoh yang kedua, khosyafa bisa dilihat, dan qasafa. Baik, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Langkah kedua, kanan oke, kiri no. Apa itu ya? Jadi anak-anakku sekalian, shalih dan shalihah, ada beberapa huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung dengan huruf lain yang berada di sebelah kanannya saja. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ada 6 huruf, yaitu ada alif, dal, zal, ra, zai, dan waw. Shalih dan shalihah, kita bisa lihat contoh di samping kiri. Contohnya adalah khoroja, di mana huruf ra ini adalah salah satu dari ke-6 huruf ini. Ya, jadi ketika huruf ra ini berada di tengah-tengah, ya, ra ini bisa disambung dengan huruf yang sebelah kanan. Jadi makanya disebut kanan oke. Ya, akan tetapi ketika huruf ra ini masih ada huruf selanjutnya, yaitu di sini ada huruf jim, ya. Jadi
kiri no, karena huruf ro ini tidak bisa disambung dengan huruf yang selanjutnya atau huruf yang berada di sebelah kiri. Maka dari itu adalah ini disebut dengan kanan oke, kiri no. Ya, begitupun juga contoh yang kedua, faroko, sama di sini contohnya adalah huruf ro. Nah, di nomor 3 ini ada huruf waw ya. Dan huruf waw ini adalah termasuk dari 6 huruf yang ini. Jadi bisa dilihat cara menyambungnya. Huruf waw bisa disambung dengan huruf jim yang berada di sebelah kanan, akan tetapi tidak bisa bersambung dengan huruf zai yang berada di sebelah kiri huruf waw. Begitupun juga contoh yang keempat dan yang kelima. Masuk ke langkah berikutnya, yaitu di awal dan di tengah sama. Maksudnya adalah ada beberapa huruf hijaiyah yang disambung memiliki bentuk yang sama ketika di awal dan di tengah. Contohnya ada huruf ba, ta, sa, nun, dan ya. Bisa dilihat solih dan solihah. Ketika huruf ba sendiri seperti ini ya, nun, sa juga, dan juga ta, dan juga ya. Jadi ketika huruf ba itu bersambung, dia akan bentuknya seperti ini, ya. Akan tetapi ketika di akhir dia akan dituliskan lebih sempurna bentuknya. Ya. Begitu. Begitupun juga dengan huruf nun, huruf sa, ta, dan ya. Ya, soleh dan solehah bisa melihat sendiri, ya, dan memperhatikan dengan baik. Kita masuk ke langkah yang keempat. Beda tempat, beda bentuk. Apa maksudnya di sini? Yaitu dalam hal ini hanya ada satu huruf hijaiyah yang jika posisi tempatnya berbeda, huruf tersebut juga akan berbeda bentuknya. Yaitu adalah huruf H. Ya, solih dan solihah bisa lihat ini adalah huruf H yang berdiri sendiri. Jika bersambung di awal huruf H ketika berada di awal kata dia seperti ini. Dan jika berada di tengah kata akan berubah seperti ini, dan jika di akhir akan berubah seperti ini. Contohnya bisa dilihat hamasa, ketika huruf H berada di depan bentuknya seperti ini. Sahaja, ketika H berada di tengah-tengah kata akan berubah seperti ini. Dan faqiha akan berubah menjadi hanya bentuknya seperti ini. Dan kok ada yang seperti ini ya? Ada yang bulat seperti ini. Kita lihat bentuk huruf H akan berubah menjadi H yang seperti ini jika di akhir kata dan berdiri sendiri dan diawali dengan keenam huruf ini, ya, alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Contohnya adalah yadahu. Jadi huruf H ini diawali dengan huruf dal, ya, di mana huruf dal ini termasuk 6 huruf yang berada di sini, ya, dan ini berada di akhir kata. Jadi huruf H-nya ditulisnya seperti ini, ya. Paham insyaallah? Baik. Solih dan solihah. Mari kita lanjut ke huruf dan langkah berikutnya, yaitu menyambung huruf kaf. Huruf kaf akan berubah bentuk seperti huruf S jika ditulis di depan, maksudnya posisi huruf kaf itu berada di depan atau di tengah kata. Anda sekalian bisa melihat contohnya, perhatikan perubahannya ya. Nah, ketika berdiri sendiri huruf kaf akan seperti ini, dan ketika bersambung huruf kaf di awal akan berbentuk seperti ini, ya. Jadi hampir sama bentuknya seperti huruf S ya. Dan ketika ada di tengah-tengah masih sama bentuknya, ya, dengan yang di awal, ya. Dan jika di akhir itu akan kembali bentuknya seperti ketika berdiri sendiri. Contohnya kita lihat kutiba, ketika huruf kaf berada di depan seperti ini, ketika sakata kaf berada di tengah kata, dan hajaka kaf berada di akhir kata dan kembali ke bentuk semula. Begitupun barokah, karena ro ini adalah termasuk huruf yang tidak bisa disambung kanan oke kiri no,
yang tadi, ya, otomatis huruf to hanya bisa bersambung dengan huruf yang berada di sebelah kanan, kiri tidak bisa. Baik, kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu menyambung huruf lam. Huruf lam akan berubah bentuk seperti huruf i jika ditulis di depan dan di tengah kata. Oke, Ananda Solihah dan Solih, perhatikan perubahannya. Ketika lam berdiri sendiri, ya, Ananda semua pasti sudah tahu begini, dan ketika bersambung di awal begini, ya. Dan ketika di tengah, ya, dia begini seperti huruf i, ya. Kita langsung saja lihat contoh. Lazida, ketika huruf lam berada di awal, ya, huruf lam akan berubah seperti ini. Ketika huruf lam berada di tengah-tengah kata, salaka, huruf lam akan begini saja, ya. Dan ketika huruf lam berada di akhir, huruf lam akan kembali ke bentuk semulanya. Ananda Solih dan Solihah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu menyambung huruf mim. Bagaimana cara menyambung huruf mim, ya? Coba kita langsung lihat perubahan huruf mim ketika berada di awal kata. Huruf mim akan seperti ini, ya. Ternyata hanya diambil kepalanya saja, tidak sampai ke bawah, ya. Dan juga ketika mim itu berada di tengah kata seperti ini, ya, bisa diperhatikan. Dan ketika di akhir kata, huruf mim akan kembali, ya, bentuk semulanya, ya. Jadi ada badannya, ya, ada kakinya seperti ini, ya. Ya, ketika di awal dan di tengah dia bentuknya sama, hanya kepalanya saja. Kita langsung lihat contohnya. Malaka, huruf mim ada di depan. Jadi Ananda menuliskannya seperti ini. Ketika mim berada di tengah sama, dan ketika mim berada di akhir akan seperti ini. Dan ini adalah contoh qaimun, ya, di mana ini ada alif, yaitu adalah salah satu huruf dari kanan, oke, kiri, no. Kemudian kita masuk ke cara menyambung huruf ain, ya, bagaimana ketika sendiri huruf ain seperti ini, dan ketika bersambung di awal huruf ain ternyata seperti ini. Kita ambil kepalanya saja, ya. Dan ketika di tengah-tengah huruf ain bentuknya seperti ini, ya, berubah kepalanya ternyata Anda sekalian, ya. Dan ketika di akhir bentuk kepalanya sama dengan bentuk kepala huruf ain ketika berada di tengah kata. Akan tetapi ketika di akhir huruf ain ini memiliki badan, ya, ke bawah seperti ini, ya. Oke, kita lihat langsung contohnya. Di samping ada ma'aka, ya, huruf ain berada di tengah, jadi seperti ini. Ketika huruf ain ada di depan, amada, huruf ain dituliskan kepalanya saja seperti bentuk aslinya. Kemudian berikutnya menyambung huruf ghain, ya. Sebenarnya huruf ghain itu cara menyambungnya sama dengan huruf ain, hanya saja huruf ain itu tidak ada titiknya, ya, dan huruf ghain itu memiliki titik. Insyaallah Anda sekalian bisa memahaminya dengan baik. Anda sekalian, kita masuk menyambung huruf to. Huruf to ketika disambung, ya, baik itu berada di depan, tengah, atau di akhir kata, dia bentuknya akan tetap sama. Kita langsung masuk ke contohnya, yaitu ada toma'a, ya. Di sini huruf to, ya, bentuknya sama, ya, seperti bentuk ketika to itu berdiri sendiri. Dan juga huruf zo. Sekarang kita masuk ke huruf zo. Huruf zo juga tidak berbeda dengan huruf to, hanya saja huruf zo itu memiliki titik, ya. Dan kita bisa lihat contohnya di samping, ada ghala zo. Ketika zo itu berada di akhir, bentuknya seperti ini, ya. Iya. Jadi huruf to, zo itu tidak ada beda ketika disambung.
Baik Ananda sholih dan sholihah, mungkin itu saja ya, penjelasan ataupun materi pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan Anda semua memahaminya dengan baik dan benar.